audit viabilitas jangka pendek. Oke, yang pertama pelajari dan evaluasi internal control atas kewajiban jangka pendek ya. Bisa menggunakan 3 metode yang pernah saya jelaskan di presentasi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah minta rincian dari kewajiban jangka pendek, periksa penjumlahannya, serta cocokkan saldonya dengan saldo hutang di buku besar. Jadi yang harus kalian ingat bahwa tugas auditor dalam rangka pemeriksaan itu hanya merinci atau juga memeriksa rincian dari apa yang sudah dibuat oleh akuntan perusahaannya ya. Jadi auditor tugasnya hanya memeriksa, bukan menyusun ya. Auditor tugasnya hanya memeriksa data yang sudah diberikan oleh akuntan perusahaan tersebut ya, bukan untuk menyusun gitu ya. Tugasnya ketika dia sudah diberikan laporannya, kemudian tugas auditor adalah mengecek, merinci ya saldo yang sudah diberikan oleh perusahaan, kemudian apakah terdapat kesalahan di sana, misalkan kesalahan penjumlahan gitu ya, atau kesalahan dalam entry dan segala macamnya itu. Kemudian ketika itu sudah ada ditemukan kesalahannya seperti itu, maka auditor akan memberikan kepada klien untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu ya. Kemudian prosedur yang ketiga adalah untuk hutang dagang, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger hutang dagang. Ya, jadi gini, kalau di awal kita sudah menentukan internal controlnya ya, banyak atau internal controlnya bagus atau jelek, itu terkait dengan lingkupnya, lingkup pemeriksaan. Nah, ini gunanya lingkup pemeriksaan pun juga seperti ini. Ketika kita ingin melihat mengecek saldo terkait dengan hutang dagang, kita harus tahu dulu kira-kira internal kontrolnya berapa. Kalau internal kontrolnya sudah baik, maka kita tidak perlu banyak membuat sampel kepada siapa saja yang harus, supplier siapa saja yang harus kita teliti lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau semakin bagus internal kontrolnya, maka suppliernya pun juga akan semakin sedikit yang kita cek gitu ya. Terus kemudian periksa bukti dari saldo hutang kepada beberapa supplier ya. Ini terkait dengan kita ingin tahu betul apakah betul-betul saldo yang ada di laporan yang diberikan kepada auditor itu memang betul-betul benar ya, betul-betul ada gitu ya. Kita lihat dulu benar nggak sih dari angkanya cocok dengan purchase request-nya, dengan purchase order-nya, itu harus kita telusuri gitu ya sampai ke supplier invoice-nya. Terus kemudian ada nggak otorisasinya, seperti itu ya. Kemudian periksa pembayaran sesudah tanggal neraca, subsequent payment, untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat. Caranya gimana? Caranya kita biasanya seorang auditor akan melakukan review buku pengeluaran kas ya sesudah tanggal neraca sampai dengan tanggal selesai atau mendekati tanggal selesai pemeriksaannya. Kemudian perhatikan apakah ada pembayaran-pembayaran di periode sesudah tanggal neracanya ya, terkait dengan pembelian atau biaya-biaya untuk pembayaran atau biaya-biaya terkait dengan proses pemesanan barang sampai dengan proses pembayaran dari barang yang sudah kita pesan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah periksa notulen rapat direksi, pemegang saham dan perjanjian yang dibuat
perusahaan-perusahaan dengan pihak ketiga. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pajak yang saya tampilkan di sini tidak saya utarakan secara lengkap. Artinya memang kalau kita rinci lebih banyak itu akan sampai 20 bahkan sampai 20 lebih prosedur yang harus kita lakukan. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah langkah-langkah yang memang secara garis besarnya harus dilakukan oleh seorang auditor ya, secara garis besarnya. Artinya di luar ini pun masih banyak prosedur yang harus kita lewati. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa baca dari referensi lainnya yang sudah kalian miliki gitu ya. Kemudian periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Oke. Pemeriksaan notulensi rapat ini kita gunakan pertama biasanya terkait dengan utang dividen, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Makanya ketika kita ingin memeriksa utang dividen perusahaan, kemudian perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, kemudian utang-utang dengan pihak ketiga, biasanya dasar kita seorang auditor untuk mengecek itu semua adalah dari notulensi rapat pemegang, notulensi rapat direksi, ya, seperti itu. Kemudian prosedur pemeriksaan selanjutnya adalah periksa apakah penyajian jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ya, atau kita menggunakan namanya SAK, standar akuntansi keuangan. Oke. Kalau kita lihat ini ya, sebetulnya memang semua akun yang kita audit pasti tujuannya adalah bagaimana kita meyakini laporan keuangan tersebut memang sudah disajikan sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan standar yang berlaku umum, gitu ya. Itulah satu tugas audit. Supaya apa? Supaya nantinya laporan keuangan tersebut jika digunakan oleh pemegang saham, digunakan oleh investor, ya, itu tidak memberikan pemahaman yang bias atau memberikan kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi si investor ya. Bagaimana seorang auditor bisa meyakini bahwa salah saji yang ada dalam laporan keuangan yang diberikan kepada masyarakat umum atau publik itu tidak mengandung salah saji yang material, gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini saja untuk prosedur audit terkait dengan liabilitas jangka pendek ya. Sebetulnya kalau kita mau bahas lagi nanti itu sebenarnya ada juga terkait dengan prosedur untuk utang PPH dan PPN, bagaimana hutang tersebut dilunasi gitu ya. Kemudian terkait juga dengan konfirmasi gitu ya, itu juga nanti itu dibahas di dibahas untuk proses audit liabilitas jangka pendek. Ada juga tentang utang bank gitu ya. Itu artinya prosedur-prosedur itu yang memang harus dilakukan oleh seorang auditor untuk meyakini bahwa penyajian terkait dengan liabilitas jangka pendek dalam laporan keuangan perusahaan itu tidak mengandung salah saji yang material gitu ya. Oke, untuk tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang akan saya pisahkan videonya agar tidak terlalu panjang gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di slide berikutnya.